Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, bukalah mata hati kami, supaya kami belajar melihat kehadiran-Mu dan karya-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, sekecil apapun. Ajarilah kami untuk tidak mudah mengeluh, dan tidak mudah mengaduh, dan tidak mudah mengkritik, dalam bahasa menyinyir dalam segala kehidupan kami. Bantu kami ya Tuhan, supaya mata batin kami melihat Engkau dalam segala-galanya, dan kami memuji Engkau dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mungkin kita mengenal kata nyinyir. Dalam bacaan Injil hari ini kita bisa mengatakan hal tersebut kepada orang-orang Yahudi, kepada ahli Taurat yang selalu mengeluh, yang selalu curiga kepada Yesus yang melakukan perbuatan baik. Pada tanggal 7 September hari Senin ini, kita diajak untuk belajar melihat lebih luas kehidupan kita. Kita tidak hanya melihat sisi negatif, ya, sisi kurang, sisi yang yang kurang, yang negatif, yang tidak baik, entah itu dalam diriku atau dalam diri orang lain. Dan itulah yang terjadi pada orang-orang Yahudi, orang-orang Saduki dan ahli Taurat yang melihat Yesus yang menyembuhkan seorang yang mati tangan kanannya. Dan itulah karena Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Sekali lagi, hampir seluruh bagian dari kitab suci kita melihat sikap nyinyirnya orang Farisi dan ahli Taurat, para pemimpin agama. Ya. Dan tentu saja kita bisa melihat betapa orang yang terpaku kepada sesuatu yang hukum demi hukum, peraturan demi peraturan, tetapi tidak melihat lebih luas bahwa manusia itu lebih berharga daripada segala sesuatu. Ketika ada seorang yang menderita, apapun juga dalam situasi emergensi, dia harus mendapatkan kekecualian. Ya. Tetapi saya mau mengajak Anda untuk masuk lebih dalam. Kenapa orang seringkali mudah nyinyir, seringkali mudah mengeluh, mudah mengaduh? Karena dia melihat sesuatu yang dalam tanda petik banyak kali kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan, keterbatasan-keterbatasan. Jadi apa yang pada diri dia diproyeksikan keluar. Diproyeksikan keluar. Jadi ketika dia melihat sesuatu yang kurang, maka dia juga melihat ya dalam diri orang lain yang sama, mirip dengan apa yang saya miliki. Proyeksi dari apa yang saya lihat. Jadi cermin, diriku ini cermin kepada orang lain. Ketika saya melihat yang negatif, saya juga akan melihat mata orang lain. Maka Yesus pernah mengatakan, kamu melihat balok mata ya di dalam kamu melihat sesuatu yang kecil dalam diri orang lain, tetapi balok mata di matamu tidak kamu lihat. Kita mudah sekali mengecam melihat orang lain dengan segala kekurangannya, sekecil apapun, tapi balok mata di mata kita, dalam diri kita tidak kita lihat. Jadi ini yang kita harus lihat, kita perhatikan. Nah, kedua, mengapa demikian? Ya, mengapa kita seringkali melihat yang negatif pada diri kita sendiri? Dan ini yang membuat kita tidak bahagia. Dan ini yang membuat kita tidak tentram, membuat kita tidak nyaman, membuat kita tidak damai dalam diri kita. Karena selalu melihat yang negatif. Ada banyak sebab, mungkin karena kita melihat ada luka batin, ada masa lalu yang pahit, ada derita-derita yang belum tersembuhkan yang di masa lalu, yang terus terbawa. Ya, entah itu masa kecil, entah masa sedang, kapanpun terus dibawa terus. Ya.
dipendam terus. Ya. Dan itu menjadi kacamata kita, bawah sadar kita dalam melihat segala sesuatu. Ya. Nah, demikian juga kemudian bisa jadi kenapa itu terbawa terus? Karena mungkin kita tidak mudah merefleksikan. Ya. Kita tidak mudah merenung, merefleksikan bahwa apa yang saya bawa di masa lalu itu membuat saya menderita dan membuat orang lain menderita. Dan saya ingin mau disembuhkan harusnya. Dan ketika tidak disembuhkan, saya mencoba mohon rahmat dari Tuhan supaya Tuhan sendiri yang menyembuhkan aku. Jadi mampu melihat karya Tuhan, membalikan, menyembuhkan, memulihkan yang di masa lalu itu, yang menjadi beban, menjadi derita di masa lalu itu, untuk disembuhkan oleh Tuhan. Seringkali kita ingin berkubang dalam kelemahan dan keberdosaan kita. Seringkali kita merasa ya itulah aku gitu kan. Padahal tidak demikian. Hidup adalah suatu proses untuk menjadi bahagia. Hidup menjadi proses untuk menjadi tentram, menjadi damai, menjadi mulia. Dan disitulah pentingnya Tuhan dan pentingnya agama dan pentingnya bacaan kitab suci itu. Segala sesuatu kita harus dipulihkan, diperbarui, diperbaiki menjadi manusia yang bahagia, yang tentram, yang mulia. Karena kita mau apa dalam hidup ini? Kita mau bahagia, kita mau tentram. Jadi ada unsur-unsur dalam diri kita yang harus kita baharui terus-menerus, yang harus kita perbaiki diri kita terus-menerus supaya kita menjadi lebih baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kalau demikian maka saya bisa melihat indahnya suara burung-burung di sini. Ya, indahnya suara pemandangan-pemandangan yang di sini, nyamannya, sejuknya di pagi hari ini dan matahari yang terbenam, yang muncul di ufuk timur, itu adalah bentuk keindahan, kedamaian, ketentraman, harmoni dalam hidup kita yang Tuhan inginkan bagi kita, dan itu semua harus menjadi perjuangan dan pergulatan kita. Maka ketika kita tidak mampu melihat keindahan alam, bunga-bunga, pohon-pohon, alam semesta, apalagi manusia gitu kan. Sekarang apalagi manusia, alam saja kita tidak bisa melihat keindahan, kecantikan, suara burung yang merdu yang tak terlukiskan itu. Ya, itu menjadi tanda bahwa kacamata kita harus kita ubah. Sekali lagi, mengubah kacamata, mengubah mindset, mengubah cara pikir, mengubah melihat. Dengan melihat Allah di dalam diri kita, bekerja dalam diri kita. Ya, maka saudaraku terkasih, maka perspektif hukum itu tidaklah perspektif yang pertama, tapi perspektif yang kedua, ketiga, keempat, mungkin yang ke-10 atau ke-11. Karena keterbukaan mata kita ini, ya. Jadi kita tidak tertutup kepada dikungkung, dibelenggu oleh suatu framework, cara pikir, cara pandang yang sudah kaku. Ya, maka kita belajar untuk out of the box, keluar dari kotak pemikiran, belajar keluar. Orang menjadi kreatif, orang menjadi bahagia, orang menjadi tentram. Ya, nah, kalau demikian maka bagaimana caranya? Ya, kita belajar untuk melihat dua sisi. Ada keteraturan, ada hukum. Keteraturan itu menciptakan hukum. Itu benar, itu bagus, itu baik. Tetapi jangan lupa bahwa hukum dan peraturan itu baik, tetapi juga ada sesuatu yang lebih daripada itu. Ada manusia itu ada roh, kekuatan yang saling yang membuat orang keluar dari kotak itu menjadi lebih menarik, lebih indah. Ada solusi-solusi yang membuat kita terbuka. Ya, jadi saudaraku yang terkasih, jadikanlah karya kita, jadikanlah hidup kita hari demi hari dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan ada hukum, ada peraturan. Tetapi lihatlah Tuhan yang selalu bekerja, mengatur hidup kita lebih baik lagi daripada yang sekarang ini kita lakukan. Terbukalah, membuka hati kita, ya, bukan hanya untuk sesuatu yang gini, bukan hanya doing something, ya, tapi being something. Jadi bukan hanya mengerjakan sesuatu, keteraturan, apa menjadi being, menjadi manusia, menjadi kehadiranku itu menjadi ragi yang baik bagi orang lain. Ya, bukan hanya bagi dalam bagian bacaan pertama hari ini, menjadi ragi yang baik, menjadi ragi kemurnian dan kebenaran, kata Paulus. Ya,
Dan itulah jadi karya kita, hidup kita itu untuk menyelamatkan manusia. Cura animarum. Menyelamatkan diriku dan menyelamatkan manusia. Ketika perspektifku itu adalah menyelamatkan manusia. Sekali lagi, perspektif, cara pandang, cara kita melihat menyelamatkan jiwa manusia dan jiwanya menjadi lebih baik lagi, maka di situ kita ada kreativitas dan kita membutuhkan rahmat Tuhan yang seringkali lebih kreatif, lebih inovatif. Karena orang sekali terkungkung pada sesuatu, maka dia harus ada kreativitas untuk mencapai sesuatu. Sekali lagi saudaraku, mari ya kita terbuka dan membuka diri. Lihatlah diri kita bahwa taman hati kita begitu indah, begitu luar biasa, dengan segala aspek-aspeknya yang lebih indah. Dan Tuhan menghendaki kita menyelamatkan diri kita, nyawa kita, hidup kita. Dan karena itu saya juga akan menyelamatkan orang-orang di sekitarku menjadi ragi yang baik, ragi kebenaran, ragi kemurnian, ragi ketulusan kepada orang lain. Itulah cara saya menyelamatkan diriku dan orang lain. Tuhan memberkati Anda selalu. Bagi Anda yang sakit dan menderita, disembuhkan, dan hati Anda, hati kita terbuka terhadap rahmat Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Tuhan memberkati Anda selalu, terutama bagi Anda yang mendengarkan video ini, mengalir dalam diri Anda, membuka mata kita semua akan kasih dan rahmat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.